seandainya masyarakat desa Pebihingan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang amanu, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, kemudian bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, la fatahna alaihim, niscaya kami pasti membukakan pintu-pintu kepada mereka, barakatim minas samai, Allah bukakan pintu barakah dari langit, pintu barakah Allah bukakan dari bumi, air yang turun menjadi barakah, air yang turun tidak jadi musibah, diserap oleh bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang baik. Salah satu di antaranya ada sawit yang menghasilkan buah yang bisa kalian nikmati. Tapi rata-rata kata Allah, kalian mengingkari itu semuanya. Kalian lupa bahwa sawit yang menciptakan Allah, yang menjadikannya berbuah itu Allah, yang membuat sawit itu menghasilkan Allah. Tapi kalian lupa atas itu semuanya kata Allah. Maka aku ambil di antara kalian barokah itu dan aku ganti dengan keburukan. Apa yang terjadi? Banyak di antara kita menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang salih ketika kita miskin, tapi ketika kaya banyak di antara kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika miskin dia rajin ibadah, ketika miskin dia rajin sujud, ketika miskin dia sering datang ke masjid, tapi ketika banyak pekerjaan, harta berlimpah, kekuasaan di mana-mana, jangankan datang ke masjid, mendengar azan saja mungkin tidak mau lagi kata Allah. Maka kemudian Allah mengganti itu semuanya. Musibah datang di mana-mana, silih berganti, badai taufan, gempa bumi, banjir di mana-mana. Kenapa? Manusianya serakah, tidak cukup dengan apa yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yang dirahmati Allah, para alim, para kiai, para tuan guru, para imam masjid, terkhusus kepada ketua Dewan Kemakmuran Masjid sekaligus sebagai kepala desa Pebihingan. Enggak ada yang lebih sulit lagi, Pak. Pebihingan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang. Yang dirahmati Allah, Ketua MWC NU Kecamatan Pemahan, para pengurus ranting, para ibu-ibu muslimat, fatayat, teman-teman Ansor dan mungkin ada Banser, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, serta para jamaah yang berbahagia. Ibu, saya doakan kaya apa miskin? Saya doakan kaya apa miskin? Kaya ya. Mari kita doakan ibu-ibu kita semakin menjadi wanita yang salihah semuanya. Semoga menjadi ahli ibadah, hatinya menjadi hati yang baik. Sebab kekayaan yang sesungguhnya kata Nabi adalah ghinaun nafsi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati, bukan hanya sekedar kaya harta. Kita doakan bapak-bapak mudah-mudahan menjadi imam dan pemimpin yang baik bagi keluarganya. Anak-anak semuanya semoga jadi anak salih dan salihah, amin. Malam ini saya diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan jamaah. Semoga pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, tapi kelak menjadi bekal pertemuan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di hadapan Allah, disebutkan dalam Al-Qur'an, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang bekalnya takwa,
orang-orang yang bekalnya iman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai agama ini, berjihad dalam agama ini, menyebarkan kebaikan di antara sesama, kelak di yaumil qiyamah akan dihadapkan kepada Allah dalam keadaan wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ketika Allah mengizinkan dirinya memandang wajah Allah azza wa jalla wa ala di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pak Kades tidak usah kecewa karena jamaahnya sedikit, sebab kata Allah dalam Quran, nanti tanya sama Ustadz Heri alumni Dalwa, yang masuk surga itu dikit, yang masuk surga enggak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena yang bersyukur sedikit. Ya bahasanya Gusti Allah, wa qalilum min ibadis syakur, sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai berterima kasih kepada Allah. Sedikit Pak yang masuk surga. Yang masuk duluan nanti Pak Kades. Pak Kades masuk surga duluan Pak. Mau berangkat sekarang apa besok? Ya jangan terserah Allah dong. Ibu, saya dengar di sini ini sangat multi etnis. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Barat. Di Jawa Barat ayat te, ayat te, sok anu ti Jawa Barat ibu anu dipantau. Di mana ibu? Sukabumi. Sukabumina di mana? Palabuhan Ratu. Kenapa jadi terdampar di sini? Tiang Jawi katah nggih? Jawi ini pun Pak? Demak. Wah, Pak Kades dari Jawa juga? Bukan Jawa, kalau beliau tuh Jawa. Laga. Kata orang Pontianak Jawa, Jawa itu laga. Pak Kades. Ceramah saya tidak lama, karena di depan kita ada guru kita juga, ada Ustaz Adi, jauh-jauh dari mana tadi? Tumbang Titi. Pak Kades bisa menghitung nikmat Allah? Bisa? Ustaz Heri bisa menghitung nikmat Allah? Nggak bisa Pak. Nikmat Allah itu terlalu besar untuk dihitung. Ada orang yang mengeluh gara-gara miskin Pak, padahal sesungguhnya dia kaya. Kita ini sedang kaya. Kalau ukuran kaya itu harta, kita hitung dari atas tubuh kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu mahal. Mahal Pak Kades. Mata sebelah kanan berapa kalau dijual? Pak Kades mau jual? Mata yang kanan berapa miliar, yang kiri berapa miliar. Kenapa masih ngeluh kita miskin? Nafas hari ini gratis. Mulai bangun tidur ketemu pagi lagi, nafas kita gratis. Saudara kita yang sedang susah bernafas, 1 hari 1 malam oksigennya 2 tabung, 1 tabung 700.000. Berarti sehari semalam dia harus bernafas bayar 1.400.000. 1.400.000 kali 30 hari berapa Pak Kades? Banyak. Jangan bilang banyak. Kira-kira kalau harus nafas beli, Pak Kades bisa beli enggak? Bisa? Memang gaji Kades berapa Pak? Boleh spill harga dong. Pakai keranjang kuning enggak? Pak Kades, gaji berapa? 2.400.000 itu yang kecil Ibu. Tanda tangan? Nah? Bual kau je. Tanda tangan 0 rupiah Ustaz. Itu kalau masyarakat. Kalau sawit, perusahaan sawit gimana? Kapan lagi saya ngerjain Pak Kades?
Saya sering ingetin kepada teman-teman semuanya, kepada jamaah, kita ini sedang kaya, tapi sayangnya kita ini tidak pernah merasa kaya dan cenderung lupa kepada Allah. Nggak usah banyak-banyak. Bangun tidur, Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau engkau bangun tidur ucapkan kata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kanjeng Gusti Rasulullah SAW sampun ngendikan, Nabi mengajarkan kepada kita, bangun tidur ucapkan terima kasih kepada Allah. Sebab ketika engkau tidur, engkau dijaga oleh Allah. Kalau seandainya Allah tidak menjagamu dalam tidur, engkau tidak tahu apa yang ada di sekitarmu. Allah jaga dirimu melalui penjagaan malaikat, kita dijaga oleh Allah. Maka ketika kita bersyukur, ada sebagian yang tidak bersyukur, Allah tidak masalah. Ketua MWC pandai bersyukur, tapi ada juga yang tidak bersyukur, nggak masalah kata Allah. Karena kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Semuanya kalian pasti ditanya kata Allah. Nikmatmu akan Allah tanya, rezekimu akan Allah tanya. Pak Kades Pebihingan ditanya oleh Allah tentang apa? Nikmat jabatan. Kok ngegas Ustadz? Ya salah sendiri. Kenapa nggak bisik-bisik dari tadi? Coba bisik-bisik, Pak Kiai, nanti kalau mau nyebut anak pelan-pelan, soal amplop bisa dikondisikan. Tadi cakap dengan saya. Nah, inilah sebabnya. Maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kita ini menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu kata Allah. Nggak bakal mampu. Kita ini menghitung nikmat Allah, kita ini hanya bisa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, tadi malam sebelum tidur ya Allah, kondisi fisik saya lemah ya Allah, saya sangat bersyukur kepada Allah hari ini. Perjalanan saya ketua MWC dari Pontianak, dari titik awal sampai detik ini sudah mencapai 1010 km. Pulang dari sini saya nggak istirahat, nanti berangkat lagi Sekadau tembak ke kemudian Sintang ke Wasulu, pulang lagi ke Pontianak sampai nanti akhir menjelang tahun 2025. Apa yang kurang nikmat Allah terhadap saya? Nggak ada, Pak. Apakah Allah tidak mencukupi nikmat? Cukup. Apakah Allah tidak mencukupi rahmat untuk saya? Cukup. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya banyak di antara kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan? Waktu ini terlalu banyak, kesempatan kita terlalu besar, namun kemudian menjadi sia-sia di tangan kita. Setiap saat, setiap waktu, tarikan nafas, denyut nadi, aliran darah, detakan jantung, semuanya gratis dari Allah. Apakah Allah meminta timbal balik? Nggak masalah. Sebab kata Allah, kalau mau beriman, beriman aja. Mau nggak beriman, nggak masalah. Man asa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Kalau kalian mau beriman, beriman saja kata Allah. Ya kalau mau kufur nggak masalah. Apakah Allah butuh sesembahan kita? Enggak. Apakah Allah itu merasa dirinya membutuhkan kita? Enggak. Sebab Allah itu mukhalafah lil hawadith. Allah itu berbeda dari makhluk. Kenapa? Qiyamuhu binafsih. Karena Allah berdiri dengan sendirinya, bukan karena kita makhluknya. Kenapa kita jadi lupa kepada Allah? Hadirnya kita di masjid ini insya Allah manfaat. Duduknya kita ini semuanya sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sedang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak semuanya sedang diperhatikan oleh para malaikat, termasuk Pak Kades. Pak Kades sedang dilihat oleh malaikat-malaikat Allah, termasuk diantaranya malaikat maut Pak Kades. Nyaman betul jadi Kades kata malaikat.
seret 100 juta, seret 200 juta. Pak Kades, jadi pemimpin itu harus adil. Adilmu itu yang mendekatkan ketakwaanmu kepada Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah engkau kepada rakyatmu, karena itu mendekatkan ketakwaanmu kepada Allah. Makna adil atau adalah makna tusawi dan tawazzun. Adil sama rata dan berimbang. Tidak boleh yang dipandang hanya keluarga terdekat. Faham Pak Kades? Faham? Ibu-ibu sudah faham semuanya? Sudah faham semua? Kalau sudah faham, selesai ceramahnya ya. Kan udah selesai. Kenapa saya sampaikan ini kepada Pak Kades? Karena jabatan Kades itu adalah jabatan yang berat. Coba contoh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ardah, ketika beliau itu memimpin jadi khalifah, menjadi pemimpin setelah wafatnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. 10 tahun beliau jadi khalifah. Khalifah itu sekelas presiden Pak, tapi beliau bajunya cuma 2, satunya basah, satunya dipakai. Yang basah dijemur, nanti yang sudah kering diambil, yang satunya kemudian dicuci dan dijemur. Setiap hari itu bajunya Umar bin Khattab radhiyallahu an cuma 2. Pertanyaannya, baju Pak Kades berapa? Masih kurang kaya. Ini bentar nih Pak Kades ini. Siapa lagi mau saya tanya selain Kades ini? Kapan apa? Susah-susah Pak mau ketemu Kades Pak. Kalau mau ketemu saya di rumah tinggal telepon asisten. Tanggal berapa saya bisa ketemu Pak Yayi Zen? Tanggal sekian Pak, bulan sekian, jam sekian. Asal Bapak meleset sedikit, Bapak nggak ketemu. Apalagi ketemu Kades. Susah-susah saya dari Pontianak mau ketemu beliau ini. Pak Kades, seandainya besok pagi ada malaikat menawarkan uang 10 triliun, seandainya malaikat menawarkan 10 triliun, terus malaikatnya bilang, Pak Kades, uang 10 triliun silakan diambil. Apakah Pak Kades mau? 10 triliun Bu, bukan dikit itu. Dijejerin dari sini ke Pontianak belum selesai duitnya. Tapi terus malaikat bilang silakan ambil, tapi besok asar saya cabut nyawa Anda. Mau? Haji? Mau? Abah? Mau? Mau yang 10 triliun, tapi besok selesai. Saya daftarin malam ini nih. Apakah manusia itu puas? Kata Nabi, enggak. Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni Adam illa at-turab wallahu yatubu ala man taba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Seandainya manusia itu oleh Allah diberikan 2 lembah, isinya harta semua, apakah mereka merasa cukup atas itu? Enggak mungkin. Labtagha thalithan, setelah itu mereka meminta lagi lembah yang ketiga yang isinya harta semua. Berarti manusia tidak puas. Iya. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak mungkin manusia itu merasa puas terhadap pemberian Allah kecuali kematian yang menghampirinya. Ini Pak Kades kan baru jabat 3 tahun. Jabatan yang sekarang sesuai dengan undang-undang itu kan 8 tahun. Berarti sisa 5 tahun. Seandainya nanti selesai 5 tahun, tahun 2029 jabatan baru selesai, apakah Pak Kades masih mau jadi Kades lagi? Masih mau? Weh, bakal nyaman nih.
Semuanya mau, kata Nabi. Enggak ada orang yang menolak itu. Apa yang menyebabkan mereka puas? Bukan hartanya, bukan kekuasaannya, bukan rezekinya. Enggak, yang memuaskan mereka hanya kematian mereka. Malam ini kita muhasabah. Kita sedang introspeksi diri. Umur kita bertambah, tapi sebenarnya dikurangi oleh Allah. Bertambahnya usia jangan senang-senang, berarti semakin dekat kepada kematian kita. Dan kematian ukurannya bukan umur, tapi cabut undinya. Coba, siapa umurnya paling banyak malam ini? Yang paling banyak di masjid ini siapa umurnya? Tuan Haji, umurnya berapa? Berapa? 26. Serius 60 ya? Tapi kelihatannya kayak 29 sih. Yuk, siapa yang ngerasa umurnya paling sepuh? Bapak, berapa umurnya? 70? Wah, udah kelewatan kayaknya nih Pak ini. Sebab kata Nabi, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak lebih antara 60 dan 70 tahun. Bapak 73 berarti offside Bapak. Maut itu enggak tanya umur. Malaikat tidak tanya kita sudah taubat apa belum. Malaikat tidak tanya kamu sudah salat apa belum. Malaikat tidak bertanya kamu itu sudah sedekah apa belum. Enggak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gusti Allah sampun ngendikan para bapak, para ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semua, Allah sudah menyebutkan dalam Quran, bila dah tiba masa engkau nak mati, kata Allah, bila ajalmu sudah sampai di titik itu, tidak mungkin bisa dimundurkan, maju pun tak bisa, walaupun hanya sedetik, walaupun. Sebab ketetapan Allah sudah terjadi untuk kita dan tinta takdir sudah mengering, sudah bisa tidak bisa dihapus lagi. Maka sekarang malam ini kita muhasabah, ya Allah, terima kasih umur saya hari ini sudah bertambah lagi, ya Allah, 1446, ya Allah. Lebih banyak mana, apa baik apa buruk? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahsanan nas? Ya Rasul, manusia yang paling baik itu siapa? Nabi menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, Allah panjangkan usianya, Allah panjangkan umurnya, tapi baik amal perbuatannya. Ya Rasulullah, wa man asa'an nas? Siapa manusia paling buruk, ya Rasul? Manusia paling buruk itu siapa, ya Nabi? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk di hadapan Allah, umurnya panjang, usianya banyak, tapi tidak mau salat, tidak mau sujud, tidak mau sedekah, tidak mau jadi orang baik. Dia menyangka bahwa dirinya sudah baik, padahal Allah memandang dengan keburukan. Hati-hati tentang hidup. Hidup kita terlalu singkat. Ini Pak Kades, ceramah saya biasanya berapa menit kalau di sini? Hah? 90 menit. Jangan lama-lama Pak Kades. Mungkin cukup 40 menit ya. Ya, insya Allah nanti tergantung jamaah saja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bicara capek, insya Allah capek Pak, karena secara fisik saya ini manusia biasa Pak. Tapi ketika saya bertemu dengan jamaah, energi saya kembali lagi. Insya Allah saya masih kuat Bu. Insya Allah ceramah kita nanti sampai jam 1. Ibu tetap di sini, saya di Pontianak ya. Siapa yang nak nunggu mak-mak sini ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Mak, halo mama, halo semuanya, sehat semuanya?
Bahagia semuanya? Ada yang menyakitimu? Jangan nak bual. Ada yang membencimu? Saya cuma tanya sikit ya dengan mak nih. Mak, mama, lebih cinta Nabi atau suami? Siapa? Lebih cinta Nabi apa suami? Pak. Lebih cinta istri apa Nabi? Lebih cinta istri apa Nabi? Baik, saya nak tanya lagi. Berapa persen cinta bapak dengan istri? Tinggal 20. Pak dengerin, istrimu bilang cintamu cintanya tinggal 20%. Ustaz Khairi Abdul Mu'ti punya istri? Punya. Berapa persen cinta sama istri? Hah? Jangan nak bual, ini masjid. Guru Ustaz Adi. Tak apa. Bila lagi nak kerjakan kawan. Berapa persen cinta sama istri? Hah? Mak 10%? Mak pulonya nyangkut di mana? Masih ingat tanggal berapa menikah? Tanggal berapa? Tanggal 10 bulan tahun 2010. Verifikasi sama istri, betul enggak? Ayah, nih Pak Kades. Pak Kades, menikah sudah berapa tahun? Sudah jalan 15 tahun. Mohon maaf karena jawabannya salah, saya langsung tutup ceramah saya. Tanggal berapa menikah? 22 Mei Tahun? 2009. Betul enggak tuh? Cie-cie. Daripada tak kasih duit bilang iya je kata. Orang Minang. Hah? Orang Minang. Orang Minang. Orang awak. Oh, iyo, Bukit Tinggi? Padang. Oh, onde mande. Rancak bana. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia itu kalau ditanya mau milih bahagia apa tidak, bahagia semua. Tetapi kadangkala kita lupa bagaimana cara berbahagia. Padahal kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu. Seandainya penduduk bumi ini, penduduk negeri Indonesia, seandainya masyarakat desa Pebihingan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang amanu, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, kemudian bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, la fatahna alaihim, niscaya kami pasti membukakan pintu-pintu kepada mereka, barakatim minas samai, Allah bukakan pintu barakah dari langit, pintu barakah Allah bukakan dari bumi, air yang turun menjadi barakah, air yang turun tidak jadi musibah, diserap oleh bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang baik. Salah satu di antaranya ada sawit yang menghasilkan buah yang bisa kalian nikmati. Tapi rata-rata kata Allah, kalian mengingkari itu semuanya. Kalian lupa bahwa sawit yang menciptakan Allah, yang menjadikannya berbuah itu Allah, yang membuat sawit itu menghasilkan Allah. Tapi kalian lupa atas itu semuanya kata Allah. Maka aku ambil di antara kalian barokah itu dan aku ganti dengan keburukan. Apa yang terjadi? Banyak di antara kita menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang salih ketika kita miskin, tapi ketika kaya banyak di antara kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika miskin dia rajin ibadah, ketika miskin dia rajin sujud,
Ketika miskin dia sering datang ke masjid, tapi ketika banyak pekerjaan, harta berlimpah, kekuasaan di mana-mana, jangankan datang ke masjid, mendengar azan saja mungkin tidak mau lagi, kata Allah. Maka kemudian Allah mengganti itu semuanya. Musibah datang di mana-mana, silih berganti, badai taufan, gempa bumi, banjir di mana-mana. Kenapa? Manusianya serakah, tidak cukup dengan apa yang dimiliki. Maka oleh karenanya malam ini kita semuanya sedang bermuhasabah. Jangan menilai kekayaan itu hanya dengan tumpukan materi, tetapi nilailah nikmat itu dengan kebahagiaan hati ketika menerima itu. Jangan pandang jumlahnya, tapi lihat siapa yang memberikannya. Apa yang Allah titipkan kepada kita pasti itu yang terbaik. Jangan paksa Allah, sebab ketika Allah dipaksa, Allah juga lebih berhak untuk memaksa kita. Syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada. Setelah itu ucapkan kalimat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Allah, walaupun aku dalam keadaan sakit, tapi saya percaya bahwa sakit ini ya Allah sebagai bentuk ujian dan teguran atas segala apa yang saya lakukan selama ini. Jangan pernah kecewa, jangan pernah berkecil hati, jangan kemudian mengeluh, apalagi kemudian menyalahkan keadaan, tapi kembalikan semuanya itu kepada Allah dan cenderung melihat ke dalam diri. Apakah selama ini kita lebih banyak berbuat baik? Apakah selama ini kita lebih pandai bersyukur atau malah menjadi orang yang kufur? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, malam ini pada malam tanggal 4 Muharram insyaallah, 6 Muharram, pada tanggal 6 Muharram ini kita sedang diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wassalam yang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Imam Tabrani meriwayatkan hadis ini. Kemudian dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, suatu masa kata Nabi, atani Jibril alaihi salatu wassalam wa qala li, suatu hari Jibril alaihi salatu wassalam datang kepadaku dan Jibril berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, nasihat ini sesungguhnya bukan untuk Nabi Pak, tetapi untuk kita semuanya. Apa kata Jibril? Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berhiduplah sesukamu, hiduplah sesukamu ya Rasulullah, tapi ingat, kematian pasti akan datang menghampirimu. Sebab kudratullah, takdirnya manusia itu adalah hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diciptakan dari sesuatu yang mati menjadi hidup agar kita diuji dan dicoba oleh Allah siapa yang paling baik amalnya. Maka kata Rasulullah disampaikan kepada sahabat, kalau kalian mau hiduplah sesuka kalian, tapi ingat kalian pasti mati. Kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan di antara kita. Tiba-tiba besok di masjid ini, di Masjid Al-Ikhwan ada pengumuman subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Kades misalnya. Aman Pak? Aman. Oh, ini pertanda ini udah jatuh nih. Pak Kades siap? Siap. Kalau nggak siap, geser Ustadz Heri nggak apa-apa. Itulah hidup Mak. Yang kedua kata Jibril, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tetapi ingat Allah pasti membalasmu. Yang mau baik, berbuat baik, ingat Allah berikan balasan terbaik. Tapi bila masa awak ni nak buat buruk-buruklah tak apa, tapi ingat Allah Maha tahu dan Allah pasti membalas keburukan-keburukan itu, sekecil apapun keburukan itu. Yang ketiga, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu.
Cintai siapapun yang ingin kau cintai. Mau cinta istri, monggo. Cinta suami, pinara, monggo. Tapi ingat, apapun yang kita cintai pilihannya dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkan. Apapun ceritanya, entah suami meninggal duluan, entah istri meninggal duluan. Tapi kalau boleh tahu ibu, kalau ibu boleh milih, lebih suka suami meninggal duluan atau ibu? Kalau boleh milih, siapa? Kalau boleh milih, susah. Baik, saya tanya Pak Kades saja. Pak Kades lebih senang istri meninggal duluan atau Pak Kades? Tak perlu jawab, saya udah tahu jawabannya. Pasti dibilang mudah-mudahan istri duluan Pak Kiai. Ini cuma saya sampaikan saja Ibu Kades. Soal ribut urusan nanti di rumah ya, jangan di sini. Kata Nabi begitu. Mau siapapun yang kau cintai silahkan, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Yang keempat, wa'lam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ya Rasulullah Muhammad, ingat bahwa kemuliaan manusia itu ukurannya adalah ketika dia sujud kepada Allah di malam hari. Orang lain lupa, orang lain tidur, terlelap dalam tidurnya, tapi dia kemudian datang kepada Allah, sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan, memohon pertolongan, memohon segala sesuatunya kepada Allah, hanya berduaan saja di hadapan Allah, antara dirinya dengan Allah. Pada saat hamba Allah yang lain lupa, dia ingat. Maka sebagai balasannya ketika Allah melupakan hamba yang lain, Allah akan selalu mengingatnya. Yang kelima, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan seorang mukmin ditentukan oleh satu hal, apakah dia bergantung kepada manusia atau tidak. Maka ketika dia menjauhkan diri bergantung dari makhluk, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jabatan Pak Kades digantungkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, ya Allah, saya ini hanya menerima amanah dari umat. Mau seperti apapun ya Allah, Engkau yang maha tahu. Seperti apapun saya berupaya adil ya Allah, tentu saya tidak mungkin bisa berlaku adil seadil-adilnya. Tetapi disitulah Allah akan menolongmu, Allah akan memberikan pertolongan untukmu. Ketika engkau sampaikan keluh kesahmu hanya kepada Allah dan tidak engkau sampaikan kepada manusia. Sebab ketika engkau sampaikan kepada manusia, belum tentu engkau mendapatkan jalan keluar dan solusinya. Tapi ketika engkau sampaikan kepada Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan terbaik untukmu di dalam memimpin ini. Memimpin ini adalah amanah dari Allah dan amanah dari baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkaitan kepemimpinan, kata sahabat Umar bin Khattab, seandainya kalian tahu betapa beratnya menjadi seorang pemimpin, niscaya seumur hidup kalian tidak akan pernah meminta dalam doa untuk menjadi pemimpin. Tapi karena Allah sudah mentakdirkan beliau, kita doakan beliau menjadi pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan keluarga kita, lebih-lebih di bulan Muharram ini. Sebagaimana para sejarawan menyebut, bulan Muharram itu pertama, Nabi Adam diturunkan hari ini, hari Jumat, pada bulan Muharram. Nabi Nuh Allah selamatkan pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari bakaran api Namrud bulan Muharram. Allah selamatkan Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun, selamat ketika membelah lautan pada bulan Muharram. Nabi Yunus Allah selamatkan ketika dimakan oleh ikan pada bulan Muharram. Allah menyelamatkan Isa alaihissalatu wassalam dari kejaran Yahudi pada bulan Muharram. Dan puncaknya adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat di bulan Muharram. Maka bulan Muharram sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal fariidah at-tahajjud, bermakna qiyamul lail atau as-salat fil lail. Kemudian yang kedua, wa afdhalus shaum ba'da Ramadan
fi syahrillahil muharrami. Jadi kata Nabi, salat terbaik setelah salat fardu itu tahajud. Tapi puasa sunnah terbaik setelah puasa wajib Ramadan itu puasa bulan Muharram. Yang mau melaksanakan puasa Muharram silahkan nanti, boleh di tanggal 10 yang disebut Asyura atau hari ke-10. Ketemu di kebudayaan Jawa, masuk ke Indonesia, kata Asyura dipotong menjadi Suro. Paham Bu? Asyura menjadi kata Suro. Orang Melayu kata apa? Sama pun ya. Nah, bulan Asyura juga. Padahal kata Asyura itu terambil dari hari ke-10 yang kemudian di dalamnya disunnahkan berpuasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini malam sudah terlalu larut sepertinya. Kasihan ibu-ibu semua. Ini sudah jam 9. Mungkin waktu kita tidak berlama-lama untuk menyampaikan tausiah ini. Cuma sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, Bapak Andi dari Yayasan Himmah atau Himayatul Ummah Indonesia, saudara-saudara kita di Gaza dalam keadaan kesulitan. Kalau di Pebihingan ini harga ayam per kilo berapa Ibu? 50. Di Palestina hari ini 500 sampai 600 ribu per kilo. Itu pun tidak ada barangnya. 600 ribu di sana karena barangnya tidak ada. Yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di sana adalah makanan. Sementara bantuan banyak yang tertahan di Rafah, di perbatasan antara Mesir dan Palestina. Pertama, mari kita bantu saudara kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dipimpin oleh para ustadz dan guru-guru kita di masjid melalui kunut nazilah, memohon pertolongan kepada Allah agar saudara kita di Palestina dimenangkan dalam pertempuran mereka melawan Zionisme Israel. Yang kedua, jika kita tidak mampu mendoakan kunut nazilah atau selepas mendoakan itu, mari kita berikan sumbangan terbaik untuk mereka. Jangan banyak-banyak kalau tak ada, cukup seikhlasnya saja. Insya Allah Bang Andi akan menyalurkan sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Kemarin Syekh Anas Al-Masri sudah mengirimkan itu kepada ibunda beliau yang ada di Palestina dan sudah dinikmati. Itu juga sumbangan dari masyarakat Ketapang. Kami malam ini mengingatkan ibu, dan ada brosur di tangan ibu dan bapak-bapak, kalau ada rezeki dan berkenan untuk memberi, silakan. Sedekah terbaik kita siapkan. Anak-anak kita di sini masih nyaman, sangat luar biasa. Mayoritas yang terbunuh dalam peristiwa itu belasan ribu anak kecil beserta ibu-ibu. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita? Selain pertama hanya mendoakan dan memberikan sumbangsih terbaik, dan mudah-mudahan itu menjadi sedekah terbaik kita. Amin. Niatkan untuk ibu dan bapak ketika memberi. Ya Allah, saya berikan ini ya Allah untuk saudara kami di Palestina atas nama emak bapak saya, karena salah satu di antara amaliyah yang bisa diterima oleh orang yang sudah meninggal, kata Nabi, adalah doa anak salih, dan beberapa di antaranya adalah sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang masih terus mengalir pahalanya kepada ibu dan bapak. Contoh paling mudah, di belakang ada pembangunan masjid ya. Kita doakan masjid kita ini segera terrealisasi ibu. Walaupun masjid ini masih layak, tapi mungkin terlalu dekat ke jalan ya. Jadi ibu nanti selain berderma, berinfak untuk Gaza dan Palestina, jangan ragu-ragu nyumbang masjid. Pesan Nabi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an wa ardhah, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid
di atas dunia niatnya mengharap ridho Allah, nyumbang paku silakan, nyumbang semen silakan, nyumbang keramik monggo, nyumbang apapun silakan, niatnya di jalan Allah. Allah menyiapkan istana terbaik di surga Allah untuk ibu dan bapak yang menyumbang masjid. Amin. Yang tak mau sumbang tak masalah, cuma datang sama Pak Kades, Pak Kades, saya tidak punya materi, saya tak punya bahan bangunan, saya cuma pandai nukang saja Pak Kades, saya akan infak tenaga saja. Ada lagi yang datang, ibu-ibu, Pak Kades, mohon maaf Pak Kades ya, saya tak bisa nyumbang, saya cuma nyiapkan makan untuk yang kerja. Ada lagi yang datang, bapak-bapak, Pak Kades, saya tak banyak nyumbang, cuma untuk bapak-bapak tukang yang ngerokok saya tanggung semua. Ada lagi yang lucu, nyumbang tada, nyumbang fikiran juga tada, nyumbang doa juga tada, datang merepet, nampak masjidnya agak bengkok sikit ya, kata dia. Astaghfirullahaladzim. Tak apa, kita doakan dia masuk surga paling awal Pak. Masjid ini punya kita dan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid bukan hanya simbol saja, tapi tempat kita sholat dan nanti kita tempat disolatkan. Pilih, mau sholat di masjid atau disolatin di masjid? Sholat di masjid. Milih mau sholat di masjid, Akang, anu pakai kacamata, milih sholat di masjid atau disolatin di masjid? Disolatin di masjid. Oh, sholat di masjid. Tapi disolatin di masjid gratis Pak, di depan imam lagi. Nih, sebagai penutup, yuk ramaikan dan makmurkan masjid. Kalau masjidnya sudah ramai, masjidnya sudah makmur, insya Allah masyarakatnya akan barokah. Saya yakin masjid kita kalau sholat subuh penuh sampai keluar ya, penuh sampai luar Pak ya, sama malaikat-malaikatnya ya. Kalau sholat subuh seperti ini Bu, subhanallah, kampung ini barokah. Kalau sholat subuhnya seperti ini, kampung ini makmur. Sawitnya bukan 2.200 lagi, tapi bisa 10.000. 5 kilo. Tapi enggak Pak Kades, di kampung saya sawit itu 3.800 Pak. Iya, kelapa sawit Pak. Kelapa sawit di kampung saya 3.800. Kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Kaget Pak Kades ini. Yuk Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, Bu, doakan anaknya jadi anak soleh. Doakan suaminya jadi suami yang setia. Pak, doakan istrinya jadi istri solihah. Tapi perempuan suka ngejebak Ibu. Suatu hari saya jalan sama istri nih, tadi udah cerita di depan ibu-ibu di sana. Saya jalan sama istri, tiba-tiba lewat perempuan lain. Dia nanya saya, Abah, cantikan mana saya sama dia? Kan pertanyaan Batman ini Bu, jebakan Batman ini. Saya bilang cantik, dia yang lewat sakit. Saya bilang cantik, bini saya pun dibilang meramput. Istri saya umur 50 lebih, yang lewat 20 tahun. Kan tidak masuk akal Pak Kades. Cobalah Pak Kades misalnya Ibu Kades, kapan lagi saya ngerjakan Pak Kades ya? Pak Kades, istrimu yang engkau nikahi beberapa puluh tahun lalu itu adalah istri terbaikmu. Jangan sen kiri kau belok kanan. Ingat,
Jangan kau bandingkan harta dari tangan suamimu dengan harta suami orang lain. Sebab suamimu juga sedang menahan lidahnya untuk tidak membandingkan kecantikanmu dengan wanita yang lain. Faham? Sudah cukup lidahmu menyakiti suamimu. Jangan nanti di ujung tahajud nangis sama Allah. Ya Allah, kata Pak Kades, aku terzolimi ya Allah. Malaikat nanya, siapa yang zolimi engkau? Bini aku, malaikat. Ngapa pula kau zolimi dengan bini engkau? Aku dah susah payah cari rezeki pagi, siang, sore, malam, hanya untuk belikan skincare dia, malaikat. Untuk pemutih dia, malaikat. Untuk pelangsing dia, malaikat. Tapi balik aku masih kena seranah macam dia, yang paling betul, malaikat. Dibalas sama bini malamnya. Laki saya ngomong apa, malaikat? Emang dia suka meramput, malaikat. Dia tak pernah belikan aku skincare, malaikat. Ini gurau je bu ya. Biar kita ini hati-hati. Jaga ucapan suami kepada istri, istri juga menjaga ucapan kepada suami. Ketika suami datang membawa rezeki, diberikan, wahai istriku, ini rezeki hari ini. Ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih wahai suamiku, mudah-mudahan ini menjadi rezeki yang terbaik. Dinikmati anak, mudah-mudahan anak kita jadi anak saleh dan salihah. Bini masak, selepas masak, jangan bandingkan dengan masakan di restoran paling mahal. Betul? Gara-gara asin kau marah dengan bini engkau. Engkau tak tahu mat. Engkau tak tahu Uden. Engkau tak tahu Dol. Bini engkau di rumah susah payah masakkan buat engkau. Binimu itu sambil gendong anak engkau yang nangis rewel sampai ngulek bambu sambil ngulek, sambil masak, sambil ngepel, semata-mata agar menyenangkan hati suami. Jangan kau bandingkan masakan istrimu yang asin, yang asam, yang kecut dengan masakan yang ada di restoran. Masakan restoran itu dibikin seenak mungkin, motivasinya adalah untung. Tapi masakan istrimu yang sederhana, motivasinya adalah cinta dan kasih sayang kepada suami dan keluarga. Malam ini saya bela ibu mati-matian. Cuma sayangnya bini saya tak bisa saya bela. Bini saya malam-malam saya balik dari pengajian, hampir tiap malam jam 1 jam 2 baru pulang si Ustadz Adi. Anehnya istri saya itu sakti luar biasa bu. Mata dia pejam tapi tangan begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konon di PWNU Kalimantan Barat, karena saya wakil katib Syuriah. Kalau teman-teman di PWNU selalu bilang dan menjuluki saya itu singa podiumnya Kalimantan Barat. Itu di podium pak. Balik ke rumah, depan pintu bukan singa lagi ibu, kucing Anggora, cicok meong. Bukan assalamualaikum, enggak. Udah salam depan istri, assalamualaikum mi, assalamualaikum sayang. Hai. Istri saya malam-malam mata pejam jam 1, dia tahu mana tempat saya nyimpan duit. Sama dengan istri Pak Kades nampak. Dia pejam mata tapi tahu, duit gitu dia. Duit. Duit apa? Duit. Mata dia pejam. Tapi dia tahu. Memang perempuan itu indera penciumannya bagus. Tak bisa kita bualkan dia pak. Tahu di mana kita nyimpan duit. Dulu saya nyimpan duit 300.000 di peci. Saya berharap sama Allah, ya Allah, uang 300.000 ini mudah-mudahan gak ketemu sama istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya simpan. Besok subuh istri bangunkan. Bi bangun. Iya mi, bangun. Saya udah sholat subuh, bangun. Udah sholat subuh mi. Ini bukan masalah sholat. Ini masalah apa? Masalah uang. Ternyata dia pegang songkok saya dengan uangnya.
Ini uang apa, kata dia. Hah? Ya Allah, saya simpan baik-baik, saya sudah baca solawat, ya Allah, masih ketemu sama dia. Dia tanya, ini uang apa? Iya uang apa? Saya jawab, itu uang sial Umi. Kok bisa udah diumpetin masih ketemu? Berarti kan uang sial. Besok-besok boleh coba sama bapak. Bapak simpan dalam-dalam, insya Allah masih ketemu. Itulah saktinya perempuan. Karena apa? Allah memberikan kelebihan yang luar biasa kepada istri-istri salihah. Terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih untuk setiap rupiah yang ibu sumbangkan di jalan Allah melalui Yayasan Himmah atau Himayatul Ummah Indonesia, yang insya Allah kita salurkan ke negara Palestina untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan sebagai bagian akhir, ibu, kami mempersilakan ibu dan bapak-bapak untuk mempersiapkan infak terbaiknya. Kenapa Bang Andi? Ya, infak terbaiknya. Dan nanti siapa yang mau silakan tunjuk tangan. Kami menyiapkan syal. Syal itu bukan jual beli ibu, enggak, sebagai kenang-kenangan bahwa kita berdiri bersama saudara kita di Palestina. Selanjutnya saya persilakan untuk Bang Andi. Kenapa? Gimana? Oh iya, saya Bang Andi ya. Untuk ini saya persilakan untuk Bang Andi dulu. Saya persilakan Bang Andi. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad